Hi guys, welcome back with me Natasha Krisanti, or you can call me Natasha. So in this video, I will share you how I learned English, and I will share to you some tips and tricks about how to learn English at home. Jadi di video kali ini aku akan sharing pengalaman dan juga tips and trick gimana dulu aku belajar bahasa Inggris, dan mungkin kalian juga bisa terapin selama di rumah aja. Jadi ketika kita di rumah juga jangan lupa buat belajar, try to improve yourself, terutamanya bahasa Inggris ya. Jadi karena kita tahu lah bahasa Inggris bahasa internasional, dan pasti hampir di semua aspek bidang pekerjaan, atau kita di sekolah atau kita di kampus, kita juga butuh bahasa Inggris. Jadi kita bisa tidak membuang-buang waktu di rumah aja. Jadi manfaatkan untuk kegiatan yang positif. Nah, aku bakal sharing pengalaman kalau dulu waktu aku belajar bahasa Inggris, memang aku sempat les ke beberapa tempat, but I think it was not too effective. Jadi menurutku meskipun aku pergi ke tempat les juga nggak se-efektif itu. Jadi nggak langsung terus ke tempat les terus langsung jadi bahasa Inggrisnya, enggak. Tapi itu tergantung dari diri kita juga. Ketika kita konsisten, meskipun kita nggak les pun tetap pasti bisa ngomong bahasa Inggris, tetap pasti lancar ngomong bahasa Inggris ketika kita mau belajar. Banyak kok teman-teman aku yang otodidak juga belajar bahasa Inggris, yang dulunya juga nggak tahu, mau ngomong juga belibet atau gagap, tapi sekarang malah lancar banget, lebih lancar dari aku, even mereka nggak les kayak gitu. Jadi yang penting yaitu kuncinya konsisten. Kalau di rumah aja, tipsnya sebenarnya ada banyak ya. Kalau misalnya kita hidup di era digital zaman sekarang, kayak udah ada YouTube, udah ada banyak banget platform buat belajar bahasa Inggris, ada banyak apps buat belajar bahasa Inggris yang bisa kita download gratis di Play Store. Contohnya aja, kalau misalnya kita download di Play Store tuh ada Duolingo, itu gampang banget buat kita belajar bahasa Inggris, start from the beginner until the advanced atau intermediate sekalipun, itu juga udah ada level-levelnya. Jadi kita bisa ngikutin level kita di bahasa Inggris di apps Duolingo. Itu juga ada skornya, jadi kita bisa mengukur kemampuan. It can measure the ability or how far we've got improved kayak gitu. Tips kedua, karena sekarang YouTube tuh lagi nge-hits banget ya, jadi ya banyak-banyaklah nonton video atau try to find the talk show or films in English without any subtitles. Atau kalau misalnya kalian masih butuh subtitlesnya, aktifkan aja yang subtitles English. Jadi kalau misalnya aku nonton video atau film, terus aku agak sulit untuk nge-catch message-nya, itu kayak misalkan karena mereka aksennya British, karena aku lebih sering ngomongnya American accent daripada British. Jadi kayak karena British emang susah banget, susah itu. Jadi yaudah, aktifin aja subtitles yang bahasa Inggris. Instead of you turn on the Indonesian subtitles. Jadi daripada ngeaktifkan yang subtitles Indonesia, ya udah try to turn on the English subtitles. Even kita nggak ngerti, ya udah try to open your dictionary, try to find the meaning of the words. Jadi ya udah, jangan malas untuk buka kamus. Misal ada kata-kata yang nggak ngerti, ya di pause aja videonya, terus buka kamus, cari tahu itu artinya apa, kayak gitu. Memang belajar itu kan proses ya, jadi ya pelan-pelan kayak gitu. Di YouTube juga banyak banget ya, kayak youtuber yang sekarang ngasih materi-materi bahasa Inggris gratis. Ada banyak banget yang youtuber juga ngasih tips and trick belajar bahasa Inggris juga. Jadi perbanyaklah daripada nonton gosip-gosip di YouTube yang nggak jelas. Jadi ya udah, belajar bahasa Inggris aja kayak gitu. Kemudian tips selanjutnya, bisa juga kita sering-sering baca buku dalam bahasa Inggris. Jadi perbanyaklah atau bikin diri kita familiar, sefamiliar mungkin dengan bahasa Inggris. Misalkan gadget kita atau laptop kita switch ke bahasa Inggris aja. Jadi kita lihat kata dalam bahasa Inggris, kita buka laptop dalam bahasa Inggris juga, kita baca buku juga dalam bahasa Inggris, kita baca berita cobalah dalam bahasa Inggris. Jadi kayak bikin diri kita sefamiliar mungkin dengan bahasa Inggris. I think it helps me a lot gitu. Jadi itu kayak ngebantu aku sih kalau buat ngebaca dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus tips yang terakhir, kalau ini dari aku ya, jadi kuncinya adalah try to force yourself to speak English. Jadi misal ada tamu nih, atau ada orang, kalau aku karena aku kerja di hospitality industry, even I'm still a student right now, jadi aku juga masih
mahasiswa sekarang, tapi karena aku juga kerja di hospitality industry, ketika ada tamu dari luar negeri dan awal-awal mungkin aku belum selancar ini bahasa Inggrisnya, atau udah lama nggak ngomong bahasa Inggris, pastinya gagap ya, pastinya kagok. Jadi ya just force yourself to speak English. Jadi ya udah paksa aja diri kita untuk ngomong bahasa Inggris, karena semakin sering kita ngomong bahasa Inggris, semakin banyak juga kosakata yang bisa kita ingat-ingat lagi. Ada banyak kosakata juga yang tiba-tiba keluar aja gitu, yang sebenarnya udah pernah kita pelajari tapi mungkin kita lupa. Jadi dengan kita maksa diri kita buat ngomong bahasa Inggris, akhirnya diri kita juga terpacu buat semakin belajar lagi. Nggak perlu malu-malu, nggak perlu takut salah grammarnya, kocar-kacir atau berantakan atau apa. Ya udah nggak apa-apa, try to force yourself. Jadi kalau dulu memang aku les bahasa Inggris, tapi I think that's not so effective to improve my English. Jadi kayak sebenarnya les bahasa Inggris itu bukan kewajiban sih, itu nggak terlalu membantu ketika kita juga nggak usaha. Jadi yang penting yaitu konsisten tadi. Tapi yang paling penting kalau buat aku itu, aku selalu memposisikan diriku kayak I'm in the situation that I need to speak English, I must to speak English. Jadi kayak aku memposisikan diriku di mana di situasi itu aku harus ngomong bahasa Inggris. Misalkan I try to join debate competition in English and essay competition in English, presentation. Jadi kayak semuanya, or ketika aku ikut public speaking atau news presenter, semuanya aku paksa diriku buat ngomong bahasa Inggris. Even ada salah-salah atau sempat malu karena salah ngomong bahasa Inggris, ya that's okay, that's a part of learning process. Jadi karena itu adalah bagian dari proses belajar, ya so that's okay. Yang penting kita maksa diri kita dulu buat belajar, yang penting kita mau belajar dulu. Jadi ketika diri kita udah terpaksa, atau nggak terpaksa sih sebenarnya, terpacu ya, jadi kayak terhimpit gitu buat belajar bahasa Inggris, di situ juga akhirnya kita terbiasa. So bisa karena terbiasa, itu emang benar sih. Jadi ya udah, usahain diri kalian untuk terbiasa dalam ngomong bahasa Inggris. Itu aja tips dari aku. Semoga ketika kalian di rumah aja, kalian juga lebih semangat buat belajar bahasa Inggris atau bahasa lain mungkin. Yang penting jangan pernah malas, jangan pernah bosen, dan semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Bye, see you.